Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anu Fitri Hayati, dosen jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan presentasikan hasil laporan kemajuan penelitian saya dengan skema penelitian dosen pemula. Adapun judul penelitian saya yaitu perspektif mahasiswa terhadap kompetensi dosen berbasis Internet of Things sebagai basic skill di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini dilakukan oleh saya dan rekan saya bernama Jen Erika Mana, SPD MPDE. Baik, adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pada saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana penggunaan teknologi dan internet itu sudah menambah ke segala aspek termasuk dalam dunia pendidikan. Adapun dilihat dari data yang sudah dikeluarkan oleh eMarketer, di mana top 25 country ranked by internet user, di mana Indonesia merupakan peringkat ke-6 negara tertinggi penggunaan internet. Artinya, pada saat ini, pendidikan Indonesia sudah berbasis teknologi. Namun, salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar mampu menghadapi revolusi industri 4.0 ditentukan oleh kualitas dari tenaga pendidik, dosen, serta tenaga pendidikan lainnya. Sehingga para pendidik harus bisa menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah tujuannya untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis perspektif mahasiswa mengenai sejauh mana kompetensi dosen berbasis Internet of Things atau yang dikenal dengan educational competence sebagai basic skill di era pendidikan 4.0 pada bidang pengajaran di perguruan tinggi Universitas Negeri Padang. Dan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dosen, terutama educational competence, dan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat program-program peningkatan kompetensi dosen dengan mengacu pada nilai TCR dan mengetahui indikator mana yang masih perlu ditingkatkan dan sehingga nanti dosennya bisa memaksimalkan kompetensi dalam kompetensi educational competence. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan tipe analisis survei deskriptif. Dan sampel penelitian ini menggunakan rumus Lawin, adapun total populasinya adalah sebanyak 3.224 mahasiswa. Nah, dari total populasi diperoleh sampel sebanyak 350 mahasiswa dari jurusan di Fakultas Ekonomi. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan perhitungan dasar yakin Rianto. Dengan cara ini, karakteristik proporsional dari setiap level, angkatan, dan jurusan akan ditentukan secara profesional untuk setiap populasinya. Dari hasil sementara, pengolahan hasil data dari yang diperoleh, ada 7 indikator yang kita nilai kompetensi dosennya berbasis Internet of Things. Yang pertama yaitu kemampuan merancang pembelajaran. Diperoleh dengan rata-rata TCM-nya 96,74. Artinya, dosen di Fakultas Ekonomi pada saat ini sudah merencanakan pembelajaran dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan
adanya silabus perkuliahan yang telah disiapkan dengan baik dan sudah diupload pada e-learning, sehingga bahan pembelajaran itu sudah bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa melalui e-learning. Adapun kompetensi yang kedua yaitu kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, diperoleh nilai rata-rata PCR-nya 83,34, di mana menurut mahasiswa, kemampuan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dikategorikan sudah baik, terutama dalam memanfaatkan teknologi di dalam kelas waktu pada saat pandemi, sebelum pandemi. Nah, itu lebih dari 50% dosen telah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, pada saat pandemi pada saat ini, hampir seluruh dosen sudah menggunakan teknologi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Adapun kompetensi yang ketiga yaitu kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, diperoleh nilai sebesar 87,6, di mana menurut mahasiswa dosen Fakultas Ekonomi telah mampu memberikan pengalaman belajar baru dengan mengaplikasikan metode-metode pembelajaran mutakhir berbasis internet bagi mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi dengan peserta didik, diperoleh nilai sebesar 78,09, di mana mahasiswa merasa komunikasi dengan dosen itu sudah berjalan dengan baik. Namun mahasiswa berpendapat bahwa dalam perkuliahan online pada saat ini dosen Fakultas Ekonomi kurang memberikan motivasi kepada mahasiswa. Adapun kompetensi selanjutnya yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Diperoleh nilai PCR sebesar 82,23. Dan seorang dosen harus mampu memahami karakteristik mahasiswa dengan cara mengawasi perilaku mahasiswa dan memantau keterlibatan mahasiswa. Nah, dari temuan data diperoleh 82,23 ini termasuk kategori yang baik, bahwa dosen Fakultas Ekonomi dikatakan telah melaksanakan peran tersebut dengan baik. Kompetensi selanjutnya yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Diperoleh nilai sebesar 76,17, di mana dosen Fakultas Ekonomi UNP telah menguasai teori belajar dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dengan kategori baik. Dan terakhir yaitu kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran. Diperoleh nilai rata-rata PCR 83,9, di mana dosen Fakultas Ekonomi dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menilai proses dan hasil belajar, di mana dosen telah memberikan berbagai macam bentuk penugasan dan telah memanfaatkan aplikasi atau media online. Dosen Fakultas Ekonomi juga telah mampu memberikan umpan balik serta penilaian hasil belajar dengan memanfaatkan penggunaan pembelajaran aplikasi online. Adapun luaran yang dicapai yaitu luaran yang dijanjikan publish pada proceeding seminar internasional bereputasi. Nah, pada saat ini progresnya abstrak artikel telah submit pada the second Progress in Social Science, Humanities, and Education Research Symposium yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Negeri Padang. Berikut bukti submit abstrak yang telah tim melakukan. Nah, adapun rencana kegiatan berikutnya yaitu menyelesaikan artikel dan memproofreading sehingga nanti
akan disubmit pada Second Progress in Social Science, Humanities, Education, Research Symposium yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Negeri Padang. Demikian presentasi laporan kemajuan penelitian yang saya dan tim lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.